Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, ke-9 BOS, ke-10 KOAL, ke-11 SMDR, dan terakhir PSSI. Langsung saja ke saham pertama ada Bumi yang ditutup menguat 5,38% ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, Bumi itu hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi kondisi seperti ini, dia mencoba resisten 160 namun kepentok hari ini dia high-nya di 160 namun gagal tembus. Mungkin nggak lanjut naik, ada peluang lanjut naik. Dan trendline downtrend semenjak November 2022 itu dipatahkan. Nih, kelihatan nih, hapus aja dulu ya. Kalau dia gagal menembus resistennya 160, mungkin konsolidasi range-nya itu 10 poin, 150 sampai 160. Tapi ini berhasil dipatahkan, ada sinyal lah ya, karena volume juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus ya. 3 minggu koreksi dan candle doji dan dikonfirmasi hijau naiknya 9% minggu ini. Jadi oke nih untuk Bumi. Jadi kondisi seperti ini ada peluang lanjut menguat ya, coba 165 170 itulah dia coba dulu ya. Untuk gas langsung sih enggak, kemungkinan kepentok dan ada koreksinya. Mungkin naik sebentar habis itu ada koreksi. Jadi seperti itu aja. MACD-nya sudah memberikan sinyal bagus, golden cross, bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat. Dan ya dia itu bertahan di atas 150, pelan-pelan naik ya, terus membentuk higher low minggu ini. Seperti itu untuk Bumi. Menarik juga diperhatikan, tapi kalau harga sekarang apakah bisa spek buy? Menurut saya sih ya ketinggalan lah, kehilangan momentum. Kalau tadi kemarin atau hari-hari sebelumnya Bapak Ibu nekat beli pas dia di atas 150 bertahan dan konsolidasi, ya itu area belinya. Harga sekarang sudah harga tanggung, area resisten. Ya mungkin juga ada yang mulai mencoba profit taking kalau dia gagal menembus 160-nya untuk Bumi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di 186 menguat 2,19%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BRMS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS masih ada buangan. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya kelihatan ya 190 itu resisten yang cukup kuat yang terus gagal ditembusnya dari semenjak Oktober 3 bulan yang lalu. Tapi minggu ini dia terus membentuk higher low. Memang nggak membentuk higher high ya, karena sama nih di area 188. Tinggal lihat Senin kalau tembus semestinya digas ya Senin. Apalagi volumenya bagus untuk BRMS. Cuman harga sekarang kalau menekat beli ya, kalau dilihat kondisi sekarang supportnya 174 agak jauh ya. Jadi menurut saya ya bagaimana lah strategi Bapak Ibu ya. Cukup bagus tuh candle hari ini inside bar. Kemungkinan ya kalau Senin tembus 190 bisa digas tuh untuk BRMS. BRMS juga bagus kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia sudah membentuk swing low yang lebih tinggi dan indikasinya ya uptrend, apalagi volume meningkat nih. Ada peluang minggu depan tuh digas lagi, bisa sampai ya level psikologis perubahan praksi harga 200. Kelihatan loh ya seperti ini. Mari kita lihat kondisi momentumnya ada nggak minggu depan. Ya sepertinya sih harusnya ada ya yang seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk BRMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 288 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya NRG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NRG juga cukup bagus. Dia berhasil break dari trendline downtrendnya ini. Dan ya kondisi seperti ini kalau saya lihat support minornya ini dipakai aja. Mestinya ya dia nggak lebih turun dari 278 sampai 274 itu. Harga sekarang memang nggak ideal kalau baru beli. Karena memang di area resisten 290 sampai 288 tuh ya area resisten minor. Kalau resisten kuatnya 320 yang itu kalau ditembus ya siap-siap uptrend. Tapi dengan kondisi seperti ini, titik aman pertama untuk NRG kalau bisa tembus 300 itu cukup bagus. Jadi kita lihat aja minggu depan dulu ya. Harga sekarang harga tanggung ya, karena area resisten kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle Morning Star. Candlenya juga bagus, volume bagus. Cuman
di time frame daily hariannya candlenya kurang bagus, hammer terbalik. Jadi takutnya koreksi dulu. Kalau koreksi itu menarik kalau ke 280, 278, 276. Jadi turun sekitar 3% 4% itu menarik untuk spek buy. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang nggak naik-naik ya. Padahal grup Bakri naik semua. Koreksi 1,78%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia box kemarinnya Dewa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Para teknikal untuk Dewa cukup bagus. Dia membentuk higher low. Kondisi seperti ini. Cuma nekat-nekatan aja. Kalau nekat lah ya. Tapi ini disclaimer on. Tutup di bawah 52. 51 stop loss saja. Kalau nekat ya. Tapi ini high risk. Tapi kalau Senin grup Bakri digas, kemungkinan besar bisa digas nih untuk Dewa ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, kelihatan volume mulai meningkat 2 kali lipat dan tutupannya juga di harga pembukaan dan penutupan minggu-minggu sebelumnya. Jadi cukup bagus lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi ya di atas 58-60. Tapi kalau nekat beli di harga sekarang ya pejam mata aja, jangan banyak berharap. Kalau sampai menyentuh 52-51, menurut saya lah ya stop loss saja daripada di bawah ke 50 dan beresiko untuk dia kekunci dan bisa tidur. Itu resiko terburuknya ya. Dan itu ya pasrah aja kalau sudah kekunci, antara nanti ada yang bangunin, berharap ada yang bangunin, atau ya hilang uang. Seperti itu ya kalau nekat ya harga sekarang. Seperti itu untuk Dewa, ini saham high risk. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 70 menguat 2,94%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia box semuanya BNBR ada distribusi. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal BNBR mulai konsolidasi di range pendek 67, 70, 72. Kalau kondisi Bapak Ibu lihat kondisi yang seperti ini nih, antri aja tiap hari ya. Cari persentase mungkin 2% sampai 3% ya bisa beli aja. Antri aja di support di 68, 67 tuh antri aja. Stop loss kalau dia di 66 udah tuh. Dan kondisi seperti ini kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji volume meningkat. Ada peluang lah kalau grup Bakri kembali ditarik Senin Selasa jalan nih. BNBR Dewa kemungkinan besar jalan. Tapi dua-duanya nih saham high risk ya. Karena ya di bawah 100, di bawah 80. Tapi BNBR lebih bagus. Dia di atas 60. Itu aja ya. Jadi seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 145, terkoreksi 2,02%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya BP ada akumulasi. Tapi ya broker maintenance ya, broker repo II. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BP hammer ekor panjang, tapi kalau di bawah 150 nggak menarik menurut saya. Kalau untuk BP, tapi ini saham repo ya, saham yang di maintenance. Kalau mau beli, tapi saya sangat tidak menyarankan ya. Masih banyak yang lebih bagus daripada BP, Bumi BRMS saja ya, atau NRG saham repo tapi lebih bagus pergerakannya. Tapi kalau suka dan sering profit juga ya, kan kadang orang sahamnya nggak sama tapi dia bisa profit. Misal di BP ya boleh, tapi menurut saya ya kalau dia udah di atas 160 itu baru menarik. Ini ada candle hammer ekor panjang. Semoga aja nih sinyal untuk dia pembalikan arah, swing low-nya, dan minggu depan hijau ya. Semestinya Senin Selasa harus kembali ke atas 160 lah. Minimal minggu depan dia udah di 150 di hari Jumat. Itu aja untuk BP. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang hari ini ditutup menguat 6,29% ke harga 135. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MPPA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA juga berhasil menembus resisten 130 dan dia minggu ini terus membentuk higher low dan juga menembus EMA 20-nya garis biru ini, dan EMA CD sudah golden cross arahnya ke atas. Ini sepertinya valid break. Kalau dilihat MPPA juga menarik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Candlenya morning star-nya bagus. Setelah candle doji dia hijau dengan volume yang ya cukup lumayan tinggi. Kalaupun koreksi itu menurut saya nggak lebih dari 130 atau 129. Kalau dia koreksi tipis saja terus gas lagi itu lebih menarik. Sinyal bagus nih untuk MPPA, arahnya loh ya, peluang besar ke atas. Minornya ada sinyal uptrend. Dan MPPA itu sudah saya rekomendasikan di 126, 124 di tanggal 18. Nah ini di tanggal ini nih saya suruh rekomendasikan, suruh beli di 128 sampai 126. Dan sekarang sudah plotting profit ya.
6% dan target saya itu 140-150. Tapi biasanya target awal saya itu TP1 tuh 5% sampai 7% aja. Kalaupun ada yang TP ya nggak masalah juga ya. Untuk MPPA jadi seperti itu. Menarik untuk MPPA. Peluang besar arahnya ke atas. Target 140-150 itu terdekatnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 107 menguat 2,88%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia terakhir broker sebenarnya MLPL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MLPL juga cukup bagus. Dia berhasil tutup di harga tertinggi semenjak minggu lalu di 107 dan dia juga membentuk higher high walaupun kepentok dan turun. Mungkin ada yang scalping ataupun ada yang swing sudah pegang dari harga 100, 102 dan profit taking di 108, 110 itu wajar ya. Mungkin juga karena margin ataupun karena hari Jumat saatnya profit taking dan trader itu banyak strategi. Misalnya dia swing seminggu beli di support, seminggu jual. Kan seperti itu. Banyak cara lah mencari profit. Jadi seperti itu. Untuk MLPL kalau dilihat dari time frame weekly-nya inside bar cukup bagus lah ya. Tapi tunggu tembus 110 itu sinyal bagus untuk MLPL. Tapi dia ini terus downtrend ya. Sudah cukup dalam juga turunannya dari semenjak high-nya dari 800 sekarang 100 tuh. Kalau nggak pakai stop loss, kalau kena saham yang seperti ini udah turun 86% itu untuk balik ke atas perlu waktu, bisa berbulan-bulan, mungkin juga tahunan. Kan sayang, mending disiplin aja. Beli di support, jebol cut loss. Beli di support, mantul jual. Nih contohnya. Kalau Bapak Ibu menanamkan strategi beli di support, jual kalau rebound, itu biasanya ya tetap win rate-nya lebih bagus di saham downtrend. Cuman ya itu kuncinya disiplin. Ini dia nurut nih dengan support resisten ya. Tapi di candle weekly ya sama aja. Coba kalau di candle daily kita lihat ya. Dia nurut support resisten, mantul terus. Nih dari support 340, mantul naik, turun, support, mantul naik. Habis itu jebol out, turun dalam. Support misalnya mana nih? Ini kan area support 230, mungkin beli cut loss, tapi beli lagi di 180 naik jual ya. Seperti itu. Kalau nggak pakai stop loss ya itu Bapak Ibu akan diiris pelan-pelan, apalagi pakai average down bisa habis uangnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk MLPL kalau mau bagus dan menarik itu tunggu dia di atas 110, 112 itu. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BOS yang ditutup menguat 8,65% ke harga 113. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya BOS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BOS juga berhasil break resistennya 100 level psikologis dan digas ya itu wajar. Itu pola cup and handle, double bottom bisa juga dengan target kenaikannya. Kalau melihat historinya ini resisten yang susah ditembus dia 140. Ke situ arahnya untuk peluang besar untuk BOS ya. Tapi ini disclaimer on. Ini konfirmasi break nih semestinya ya. Cuman kalau Bapak Ibu nekat dan kebeli di harga 113 nggak mau cut loss mepet, level psikologisnya 100 nggak boleh jebol. Itu aja. Kalau jebol gagal. Tapi semestinya ini valid break. Arahnya ke atas nih. Paling kalaupun koreksi tipis dan gas lagi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus nih. Kelihatan volumenya 2 kali lipat dari volume-volume sebelumnya saat dia menembus resisten kuat semenjak Agustus. Bahkan nih semenjak 2021. 2 tahun yang lalu ya. Tuh, dia tembus nih arahnya ya ke area ini. Neckline 140-150. Ke situ arah BOS ya. Sinyal peluang besar. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk BOS. Langsung saja ke selanjutnya ada Kowal yang menurut saya juga mulai menarik ya. Ada sinyal mencoba uptrend. Dia menguat 7,69% ke harga 126. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker semarinya masih ada satu broker distribusi itu si BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal cukup bagus nih. Kalau saya lihat ya, mulai ada indikasi waktu di atas nih gagal. Dan supportnya sekarang ada di 115, memang sudah jauh dari support. Tapi indikasinya ada peluang bagus karena volume meningkat ya. Kalau ditarik tren dari atas, saya gambar ulang. Dia ini berhasil menembus trend line downtrend dan mulai konsolidasi. Tinggal nunggu waktu nih. Apalagi volume meningkat yang cukup signifikan ya. 3 kali lipat, 4 kali lipatnya. Ada peluang targetnya itu naiknya loh ya
kalau dilihat kondisi seperti ini 140 150 itu atau terdekat 140 dulu ya. 140 itu diujinya minggu depan. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, dia membentuk higher high higher low. Harusnya ada sinyal bagus minggu depan, ada peluang digas lagi nih untuk call. Ya targetnya 140 150 terdekatnya. Hari ini dia kepentok resisten EMA 20-nya aja, nggak masalah lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu terlanjur beli harga atas ya pertimbangkan stop loss kalau dia tutup di bawah 115. Seperti itu untuk call. Langsung saja ke saham selanjutnya, itu ada SMDR yang ditutup di harga 2020 menguat 4,93%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarnya SMDR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR juga bagus, dia berhasil break resistance psikologisnya 2000 dan ya ini ada sinyal mencoba juga uptrend setelah dia turun dalam dan dia juga berhasil menembus resisten minornya 190 dan kondisi seperti ini ya SMDR bagus. Dan yang paling penting karena dia sudah berhasil break resistennya EMA 20 dengan volume besar ya koreksinya semestinya nggak lebih dari 1900. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus, volumenya cuman ya biasa aja, cuman oke nih ya. Ada sinyal bisa jadi ini swing low dan pelan-pelan naik. Potensi upside-nya kalau dia naik tuh bisa sampai 2400 2500 ya. Kalau memang ada momentumnya untuk SMDR dan perlu hati-hati kalau dia kembali turun dari 1900. Seperti itu untuk SMDR. MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PSSI yang ditutup di harga 605 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya PSSI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PSSI juga bagus. Dia offset sedikit membentuk pola cup and handle-nya nih ya, continuous pattern-nya pun gagal tapi dia kembali lagi nih 4 hari aja di atas lagi. Ini udah bagus juga PSSI kalau sabar tapi likuiditas kecil, kalau berminat dan ini tapi disclaimer on ya. Ini likuiditasnya kecil ya. Yang penting ya kondisi seperti ini kan dia lagi konsolidasi di range pendek. Pakai aja EMA 20-nya, EMA 60 ini atau trend line uptrend tapi tutup aja trend line uptrend. Pakai aja EMA 260 ini untuk jagaannya. Kalau sampai dia Senin Selasa kembali turun di bawah 590 atau kasih toleransi di bawah 580, harga sekarang berarti dia turun sekitar 30 poin ke 580 575 tuh exit aja. Targetnya kemana kalau ini jalan? 640 650 terdekatnya dan bahkan bisa ke 700. Ini bisa jadi juga dia mematahkan trend downtrend dan siap-siap mencoba uptrend ya. Jadi sinyal ada peluang bagus lah kalau ini jalan ya. Ini kelihatannya cup handle-nya bukan di sini, pakai aja atas ini. Dan seperti itu. Untuk PSSI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.